Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tapi anak-anak sekalian, anak MGW kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah bisa menyambung pelajaran kita. Kemarin kita sudah selesai pada pengantar dan juga bab 1. Sekarang kita masuk di bab 2. Nah, langsung saja bahwa tujuan pembelajaran di bab 2 ini ada 4. Ya, silahkan dibuka bukunya. Yang pertama, murid dapat menjelaskan tentang pentingnya belajar tauhid. Ilmu tauhid itu sangat penting. Lalu yang kedua, murid dapat menentukan hikmah penciptaan jin dan manusia. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa iman kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali mengingkari tauhid. Apa itu tauhid? Nanti insya Allah akan kita terangkan. Kemudian yang keempat, murid dapat menunjukkan ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa tauhid itu merupakan syarat sahnya sebuah amalan. Jadi amalan tanpa tauhid tidak akan diterima. Apa dalilnya? Nanti insya Allah. Taib, kita baca mukadimahnya dulu. Tauhid uluhiyah. Kemarin kan tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Nah sekarang kita membicarakan tauhid uluhiyah yang terkait dengan peribadahan kepada Allah. Tauhid uluhiyah itu merupakan kewajiban yang paling wajib dan menjadi dasar bagi semua amalan. Dan lawannya itu merupakan kesyirikan. Ini merupakan dosa yang paling besar. Jadi tauhid uluhiyah menunggalkan, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya, kalau bahasa Jawa ini nyembah Allah semata begitu. Ini kewajiban yang paling besar. Lalu lawannya, lawan dari tauhid uluhiyah itu adalah syirik, menyekutukan Allah dalam peribadahan. Ini membatalkan semua amalannya, dan paling besarnya mengeluarkan seorang dari Islam. Maka dari itu kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, membagi sesembahan, jadi nyembah Allah 50%, nyembah selain Allah 50%, ini merupakan dosa yang paling besar, dan kita nanti di bab ini kita akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah Allah semata dan menjauhi sesembahan selain Allah. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, sebagaimana kemarin telah kami kutip, Allah menciptakan kita agar kita itu menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahiku. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, wa makna ya'buduni yuwahhidun. Makna menyembah di dalam ayat tersebut adalah mengesahkan aku, menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan yang disembah. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus para rasul di setiap umat manusia. Apa misinya? Ada 2. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya rasul itu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Nah, kita perlu tahu sedikitnya apa itu rasul, apa yang dimaksud dengan rasul, dan apa bedanya rasul dengan nabi. Kita mulai aja dulu dengan nabi. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa nabi itu adalah man uhiya ilaihi biwahyin walam yu'mar bitablighihi. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul adalah man uhiya ilaihi biwahyin wa yu'maru bitablighihi, yang
dipilih oleh Allah untuk diberi wahyu, manusia yang dipilih ya, diberi wahyu oleh Allah, lalu diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, di dalam definisi lain ya, yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, beliau menyebutkan perbedaan yang agak mudah untuk dipahami ya, antara nabi dan rasul. Begini, kalau nabi itu ya, itu tidak diberikan syariat begitu. Tapi kalau rasul itu diberi syariat begitu. Nah, apa bedanya syariat dengan wahyu? Ya, kalau syariat ini lebih umum, ya, menyangkut tata kehidupan di zaman tersebut. Ya, ini saya contohkan, ya, lebih gampangnya. Di saat zamannya Nabi Musa, ada Nabi Musa dan ada Nabi Harun. Nah, yang jadi rasul adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena syariatnya diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa lah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan syariat pada zaman tersebut. Ya, maka Nabi Harun ya, itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Bisa dipahami ya? Jadi Nabi Harun itu tidak membawa syariat baru, tetapi syariatnya mengikuti syariatnya Nabi Musa. Dan demikian pula nabi-nabi sebelumnya. Contoh sebelumnya ya, ada juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lot. Ya, itu hanya sepupuan kalau bahasa kita ya. Nah, tetapi yang menjadi syariat ya, yang diamalkan oleh manusia saat itu, yang wajib ditaati saat itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim yang tertulis di situ. Nah, ya. Dan Nabi Lut itu mendakwahkan pula, ya, berdakwah pula, mengajak manusia untuk menyembah Allah, menjauhi tauhid, pakai syariatnya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, ya, itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Berarti tidak ada lagi syariat, ya, melainkan satu-satunya syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan tauhid, kalau kita menyembah Allah semata, ya harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau kalian cinta pada Allah, ikuti Rasul ya. Nah, jadi itu syarat ya, bahwasanya kita itu dikatakan mencintai, mengibadahi Allah harus mengikuti syariat Rasul. Lalu kemudian kita harus tahu pula apa itu tauhid ya. Tauhid itu disebutkan ya, di sini juga ada sebagaimana definisinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya. Tauhid itu adalah semua yang menjadikan seorang hamba itu melampaui batasannya, baik disembah, ditaati maupun diikuti. Ya. Di sini dicontohkan ya, yang disembah. Jadi kan hamba itu harusnya kan nggak boleh disembah. Tapi ternyata ada hamba yang disembah. Seperti patung. Patungnya siapa? Banyak patung ya. Patung-patung dewa, patung-patung itu kan disembah. Nah, maka patung-patung itu ya tauhid. Nah, kemudian ya, seperti yang diikuti, contohnya dukun ya. Dukun itu kalau orang Jawa bilang dukun itu artinya udu dirukun katanya. Kalau bayar ya dia akan dirukuni sama dukunnya. Ya, jadi nanti dukunnya ngomong kalau ke sini bawa ini, sini bawa ayam warnanya hitam, disembelih begini-begini, itu akan diikuti mutlak dia. Kalau enggak ya enggak dapat apa yang dia inginkan katanya. Maka kalau mengikuti seperti ini ya berarti dia mengikuti tauhid itu. Kemudian ya, yang ditaati misalnya ya, seorang ya, kalau di sini mungkin seperti ya, mohon maaf ya saya contohkan seperti orang di partai itu ya, yang dia minta ketaatan 100%-nya pada partai. Kalau tidak taat sama partai ini berarti begini misalkan ya, maka orang yang menyerahkan ketaatannya seperti ini ya, berarti bisa dikatakan dia itu mengikuti perkara-perkara yang menyelisihi syariat Islam seperti ini, tauhid.
Ya, orang yang mewajibkan taat 100% pada hamba, itu adalah tagut itu. Nah, ya. Taib. Kemudian di sini ada poin-poin atau pokok-pokok pembelajaran yang bisa kita ambil dari dua dalil di atas. Yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmahnya? Intinya supaya kita menyembah Allah. Satu-satunya yang kita ibadahi hanyalah Allah. Kemudian yang kedua, pengertian ibadah. Ya, kan kita diciptakan supaya untuk ibadah. Nah sekarang apa makna ibadah? Nah, makna ibadah ada dua. Yang pertama makna secara bahasa. Secara bahasa, ibadah itu artinya al-khudu'u wa tadhallul. Artinya ya tunduk dan taat. Nah, itu secara bahasa. Adapun makna yang kedua secara syar'i, secara istilah, apa itu ibadah? Adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang terjemahannya di sini. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ya. Ibadah itu adalah semua perkara, ya, semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya, baik berupa ucapan maupun amalan yang nampak maupun tidak nampak. Jadi ibadah itu ada beberapa kuncinya di sini. Ya. Yang pertama, amalan tersebut atau ucapan tersebut dicintai oleh Allah. Tandanya apa? Perkara tersebut dicintai oleh Allah. Tandanya Allah perintahkan. Ya. Jadi contoh misalkan kita disuruh sholat, itu kan berarti diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau kita sholat, ya, berarti kita akan dicintai oleh Allah. Berarti perkara itu ibadah. Nah, contoh, ya. Kemudian contoh lagi, ya, puasa. Puasa itu diperintahkan oleh Allah. Maka kalau kita lakukan berarti kita beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ciri yang kedua yang namanya ibadah itu adalah apa? Sesuatu yang diridhoi Allah. Ya. Bagaimana tahu itu diridhoi oleh Allah? Ya. Taunya dari sisi diberi balasan. Kalau kita puasa akan diberi ini. Kalau kita sholat akan diberi surga. Kalau kita menjaga ucapan, ya, akan begini dan begini. Nah, kalau kita berbakti pada orang tua, kita akan begini dan begini. Ini semua ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai janji yang terbesar, ya, kalau seorang itu contohnya, ya, sampai berani berjihad di jalan Allah, kemudian sampai mati syahid dan sebagainya, ya, itu dijanjikan oleh Allah, ya, banyak janji, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan. Nah, ibadah ini, ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini adalah ibadah yang harus didasari dengan kemurnian ibadah. Artinya apa? Ya ibadahnya itu lillahi ta'ala, harus hanya untuk Allah semata. Ya, tidak boleh diserahkan ibadah itu kepada selain Allah. Lu apa ada? Ya ada. Contoh, sholat. Ya, sholat. Orang sholat. Tetapi niatannya untuk Allah dan untuk selain Allah. Contoh lagi, orang sebentar lagi kan Idul Adha nih, ya, nyembelih korban. Ya kalau kita nyembelih korbannya di masjid dengan tata cara Islam, alhamdulillah. Tapi ternyata banyak kan ada orang nyembelih kepala kerbau lalu dilempar ke laut. Untuk siapa itu? Apakah Allah memerintahkan? Apakah Allah memberi balasan bagi orang yang melemparkan kepala sapi atau kerbaunya itu ke laut? Nah, ini berarti dia itu melakukan ibadah untuk selain Allah. Nanti contoh lagi, ya, Gunung Merapi meletus misalkan. Lalu dia nyembelih ayam itu, dia bawa ke Gunung Merapi. Katanya biar yang nunggu Gunung Merapi tenang. Nah, berarti ini dia itu melakukan perbuatan ibadah, menyembelih, ya, untuk yang nunggu Gunung Merapi. Bisa dipahami, ya? Nah, maka dari itu perbuatan seperti inilah yang harus dihilangkan. Ya, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, Rasul itu diperintah supaya apa?
mendakwahkan supaya orang itu nyembah Allah semata dan menjauhi tauhid peribadahan kepada selain Allah. Nah, kemudian ini masalah ibadah ya, harus murni kepada Allah. Lalu yang ketiga, ya, poin yang ketiga, tauhid merupakan syarat sahnya ibadah. Tauhid merupakan syarat sah semua ibadah. Amalan seorang seperti sholat, zakat, zikir, istighfar, dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali hamba itu mentauhidkan Allah. Dalil tentang perkara tersebut, ya, bahwa Allah itu menggandengkan, ya, antara perintah untuk menyembahnya dan perintah untuk menjauhi kesyirikan jadi satu. Ya, maksudnya menggandeng itu, kita itu kalau ibadah harus bertauhid plus harus menjauhi syirik. Nggak boleh kita pokok ibadah syiriknya melaku, nggak bisa. Paham ya? Dua perkara ini perkara yang bertentangan, ya. Dan kita harus menjalaninya, ya, harus menjalaninya. Ketika ibadah hanya pada Allah, kosongkan dari syirik, nggak boleh ada syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Gandeng tuh. Sembahlah Allah semata dan jauhilah, ya, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu apapun, ya. Jadi di saat yang bersamaan melakukan dua perkara, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, ya. Lalu ada pertanyaan, apa ada orang yang tidak menggandengkan hal tersebut? Ada, banyak, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Dia ibadah pada Allah tapi tidak menjauhi syirik. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia nyembah Allah, tapi pada saat yang bersamaan dia ngelarung, ya, melemparkan kepala kerbau ke pantai selatan, Nyi Roro Kidul misalkan. Berarti satu sisi dia ibadah pada Allah, sisi yang lain dia berbuat syirik dengan melemparkan kepala kerbau. Nah, seperti ini tidak sah ibadahnya. Dipahami ya? Orang yang melakukan ibadah pada Allah tapi saat yang bersamaan dia syirik, ini tidak sah ibadahnya, tidak diterima ibadahnya kepada Allah, ya. Saya kasih gambaran gampang, ya. Satu saat kita diperintah oleh orang tua kita, ya, perintah kita melaksanakan, tapi pada satu sisi kita tidak taat. Jadi dua-duanya dijalani, insya Allah orang tua kita tidak akan ridho, ya. Kita disuruh beli, ya, misalkan dikasih uang 1 juta, ini cuma misal ya, disuruh sama bapaknya beli buku, ya, pakai beli buku. Di satu sisi kita beli buku, di sisi lain ternyata beli yang tidak disukai bapaknya, ya, misalkan beli HP baru misalkan, bukunya cuma 10.000, HP-nya yang 900.000, ya. Tentunya pulang-pulang kita dimarahin bapak kita. Nah, maka dari itu tidak boleh satu hal melakukan keridhaan pada Allah, satu hal yang lain membatalkan keridhaan Allah. Bisa dipahami ya? Ya, itulah pentingnya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan agar amalan kita itu diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, pokok yang keempat, hikmah pengutusan para rasul. Di antara nikmat yang dilimpahkan pada hamba, ya, jadi nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diutus kepada kita rasul itu adalah nikmat, ya. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ini semuanya diperintah oleh Allah untuk mengajak mereka bertauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Dalilnya sudah kita baca tadi, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus para rasul, ya. Apa tugasnya? Supaya mengajak manusia itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, semua dakwahnya sama, ya. Nah, dan kalau kita lihat kisah-kisah para nabi itu, ya, sampai ada nabi yang dibunuh, ya, sampai ada nabi yang diganggu, ya, oleh kaumnya dan sebagainya, ditentang. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara dua ini, ya, mengajak kaumnya untuk beribadah pada Allah dan mengajak untuk meninggalkan syirik. Contoh terbesarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai dibakar oleh
kaumnya. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim melarang kaumnya nyembah berhala. Ya. Nah, dan kaumnya saat itu sudah sampai pada kesimpulan, wah Ibrahim, kalau kamu ngejak nyembah Allah ya oke, aku mau. Tapi kamu jangan tinggalkan dong ini sesembahan-sesembahan kita juga. Nah, syariatnya Nabi Ibrahim dan syariat yang benar ya, itu nyembah Allah semata, berhala ini tinggalkan. Nah, gara-gara Nabi Ibrahim mengajak orang meninggalkan berhala, itulah Nabi Ibrahim dibakar. Nah, Masya Allah. Dan akhirnya turunlah ya mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ya, pada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Itu hikmah yang luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, ya pokok yang kelima dan ini yang terakhir ya, adalah ibadah pada Allah tidak sah kecuali dengan kufur terhadap tauhid. Kalimat la ilaha illallah mengandung nafi dan itsbat. Nafi itu apa? Nafi itu penolakan, penghilangan. Itsbat itu apa? Penetapan. Menafikan semua ibadah kepada selain Allah dan menetapkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Maka siapa yang beribadah pada Allah tapi dia tidak mengkufuri tauhid, maka dia bukan orang yang bertauhid. Dan berapa banyak orang yang mengetahui hal ini pada zaman sekarang. Ya, contoh, seorang beribadah pada Allah tapi dia tidak meyakini batilnya ibadah kepada kuburan, maka dia bukan orang yang bertauhid. Bisa dipahami ya? Jadi gini, intinya seperti yang juga sudah disampaikan di poin yang kedua tadi, nyembah Allah itu ada dua prinsipnya. Yang pertama, menafikan seluruh ibadah dari selain Allah. Ya, jadi semua Tuhan ya, itu tidak boleh diibadahi selain Allah. Ya. Lalu ditetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Paham ya? Nah, maka dari itu tidak sah keimanan seseorang jika dia tidak melakukan dua perkara ini sekaligus. Ya, contoh di sini tadi, dia menyembah Allah, tapi di saat yang bersamaan dia menyembah kuburan. Nah, ini tidak sah imannya. Nah, ya, jadi maka dari itu kesimpulannya ya, memurnikan ibadah kepada Allah ini adalah ajaran para rasul. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti para rasul, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, menjauhi seluruh ibadah ya, kepada selain Allah. Maka sholat kita, zakat kita, puasa kita, nazar kita, menyembelih kita, itu semuanya harus diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah siapapun itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tugasnya nanti dikerjakan ya seperti biasanya, dan nanti dikirim, dan insya Allah saya catat ada waktunya. Nah, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.